Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, besok jangan lupa ya, tanggal 29 Desember adalah pertandingan terakhir, pertandingan persahabatan Inter melawan Sassuolo ya. Itu di jam 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan sahabat Bob nonton, dan gua rencana akan live streaming, live reaction ya sahabat Bob ya. Boleh nanti join, dan kita akan lihat bagaimana ujian terakhir Inter dalam pertandingan persahabatan sahabat Bob. Sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, waktu tanggal 4 Januari sudah semakin dekat, dan kita mendapat kabar baik sahabat Bob ya, bahwa Marcelo Brozovic sudah kembali ke Inter dan kemarin sudah berlatih full dengan para pemain sahabat Bob. Jadi dia memotong liburnya selama 2 hari. Harusnya dia kan datang ke Inter tuh sekitar tanggal 29 ya, tapi dia tanggal 26 sudah datang, tanggal 27 ya. Jadi artinya ini akan menjadi tambahan buat Inzaghi, kekuatan full untuk melawan yang namanya Napoli ya. Kita tinggal menunggu si Lautaro. Kemarin gue lihat di sosial medianya on the way Italy katanya ya. Kita tunggulah. Kalau misalnya tim Inter komplit, ini akan jauh lebih baik. Apalagi Inzaghi begitu percaya bahwa dia bisa mengalahkan Napoli dan bisa meraih Scudetto di musim ini. Semoga aja sahabat Bob, ini adalah kabar baik buat kita bahwa Brozo sudah kembali. Sahabat Bob, yang sekarang yang benar-benar yang menjadi primadona di Inter adalah siapa sahabat Bob? Ada yang tahu gak? Ini dia ya. Jadi yang paling favorit untuk dijual untuk capital gain-nya Inter kita udah tahu ya, Dum alias Dumfries. Nah, sekarang ternyata Inter mempertimbangkan pindah untuk siapa? Untuk backnya Milan, bukan Milan, Munchen ya. Itu Noussair Mazraoui ya. Dia ini pemain Maroko yang kemarin bermain di Piala Dunia, dan dia sama posisinya dengan Dumfries. Nah, jadi kebenaran nih sahabat Bob, ternyata kan Bayern Munchen kan juga dari dulu berminat sama Dumfries ya kan. Nah, kalau misalnya artinya kalau ada yang membeli Dumfries 60 juta ya, bahkan Chelsea, MU ya, termasuk Bayern Munchen. Nah, ini Inter pasti akan lepas, dan bahkan mungkin Januari akan dilepas. Nah, ternyata pemain-pemain yang semacam Mazraoui ini telah menjadi pemain di radar Inter selama beberapa tahun. Nah, jika Bayern Munchen ingin pindah ke Dumfries, maka mereka bisa mengambil keuntungan dan mengontraknya sebagai pengganti langsung pemain Belanda tersebut. Jadi memang ya bagaimanapun ini ya, ini menurut Gazzetta dello Sport kemarin bahwa ya kalau misalnya Inter memang meminati si Mazraoui ini ya, nah itu bisa mungkin barter. Tapi ya kita nggak tahu, apalagi Inter kan maunya kemarin duit cash ya kan. Nah, sebenarnya ada berita lagi sahabat Bob, ini baru ya. Semalam kalau sahabat Bob nonton Chelsea ya, ternyata bek kanannya Jim Rees itu cedera. Nah, bahkan sekarang Chelsea mempertimbangkan untuk benar-benar mengambil Dumfries di Januari karena cedera Jim Rees. Jim Rees kan kemarin juga cedera ya, jadi nggak dipanggil timnas Inggris. Udah sembuh, semalam main ternyata cedera lagi. Nah, ini kita tunggu apakah cederanya serius atau tidak. Tetapi yang menjadi mata mereka adalah Dumfries. Kita lihat aja, nih Dumfries memang lagi primadona dan laris manis sahabat Bob ya. Kita tunggulah. Nah, kita tidak akan pernah lepas berbicara yang namanya Skriniar, De Vrij, karena mereka sama-sama akan habis kontrak di 2023 ya, Juni ya. Jadi ya kita belum tahu kepastiannya seperti apa, karena masih banyak dramanya lah. Kalau Skriniar kan udah lama, De Vrij juga belum memberikan tanggapan. Ya kita tunggu aja lah. Nah, ternyata menurut Gazzetta dello Sport ya, bahwa ya ini ya, bahwa Giorgio Scalvini sebagai pengganti Skriniar dan Chris Smalling sebagai pengganti De Vrij ya. Kalau pembicaraan kontrak mereka tidak berlanjut dan mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak ya. Bahkan
kalau misalnya kayak Skriniar nih kan Inter kan sebenarnya nggak mau lepas di Januari ya, tetapi si Stefan Zhang sudah lagi mempertimbangkan kalau memang si Milan Skriniar tidak mau memperpanjang kontrak, dia akan menguangkan minimal 20 juta euro, dan si Zhang juga akan membicarakannya dengan Opa dan si Ausilio gitu loh. Kalau memang benar-benar akhirnya Skriniar tidak memperpanjang kontrak. Jadi ya benar juga sih, kalau dia lepas di Juni ya berarti Inter kan nggak dapat apa-apa. Kalau dia misalnya dilepas Januari ya cuman memang pasti kekuatan di belakang Inter pasti berkurang sahabat Bob. Itu udah pasti. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan gitu loh. Tapi kan kemarin katanya ada jaminan bahwa di Juni. Tapi ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi ke depan ini, benar-benar nggak bisa diprediksi juga gitu loh. Nah buat Stefan de Vrij ini juga belum tahu apakah dia akan perpanjang atau enggak. Inter juga ada melayangkan kontrak, tetapi tunggu jawaban dia. Nah nanti di pertandingan Sassuolo kemungkinan dia nggak main nih, karena ya cedera juga pas latihan. Padahal kan di Piala Dunia juga nggak bermain. Tapi ya udahlah, ini cedera. Jadi kita tunggu aja. Kemungkinan ya Napoli nanti yang bermain ya Acerbi, Skriniar, dan Bastoni sahabat Bob. Kemungkinan ya. Tapi besok kita lihat bagaimana kombinasinya di pertandingan persahabatan ya. Bahwa ya Milan Skriniar, de Vrij ini ya menurut gua cepet-cepet lah ya masalahnya selesai. Karena apa gitu loh. Jadi ternyata perwakilan si Bastoni ya, di video gua sebelumnya kan gua pernah bilang bahwa Bastoni akan ditawarkan perpanjang kontrak dan akan ada pertemuan dengan perwakilan Bastoni dengan Inter. Ternyata ini ada ya. Menurut media Itali masih ada jarak antara perpanjangan kontrak Inter dan tuntutan Alessandro Bastoni. Tetapi pembicaraan tidak harus berlarut-larut ya, maksudnya tidak menjadi sinetron, tidak menjadi dramatis seperti yang terjadi dengan Skriniar sahabat Bob ya. Ini menurutnya melaporkan bahwa pemain berusia itu minta 4,5 net per musim plus add-on ya. Sementara Inter menawarkan 3,8 sampai 4 juta net per musim dan add-on. Nah, mengingat Bastoni itu kontraknya sampai 2024 ya. Jadi nanti kalau misal kayak Skriniar sama Stefan de Vrij kan akan habis kontrak ya. Nah, sudah ada kontak awal dengan mantan agent Bastoni. Nada keseluruhan dan diskusi awal telah menetapkan bahwa kedua pihak sangat ingin menyetujui kesepakatan baru. Mengingat jarak yang tersisa antara tawaran Inter dan permintaan pemain, beberapa pembicaraan akan dilakukan. Tapi menurut FC Internews, pembicaraan tersebut tidak mungkin menjadi opera sabun ya, karena Bastoni memang niatnya tetap di Inter, dan dia juga kita sama-sama tahulah kesetiaan dia. Harusnya itu yang gue bilang, bahwa Skriniar harus belajar banyak ya dengan pemain-pemain Inter yang setia kayak Barella, kayak Skriniar, kayak Bastoni dan Toro kemarin, begitu juga Hakan ya. Tapi ya orang kan beda-beda pemikirannya sahabat Bob ya. Kita tunggu aja lah apa yang akan terjadi. Semoga aja Bastoni juga benar-benar dapat ya. Kalau menurut gua 4,5 juta wajar lah dengan penampilan dia seperti sekarang ya. Ya kita menunggu aja apa yang akan terjadi ya. Nah sahabat Bob, kemungkinan nanti kalau di pertandingan persahabatan besok ya perkiraan formasinya ya kemungkinan Onana akan bermain, Skriniar, Acerbi, dan Bastoni. Nah di kanan kemungkinan Dumfries akan kembali, di kiri tetap yang namanya Di Marco. Nah di tengah seperti biasa Hakan, Mkhitaryan, dan Barella. Kemungkinan Brozo nggak tahu apakah akan dibawa atau tidak, ini belum ada nih di sini ya. Tapi di depan Lukaku dengan Dzeko akan kembali berduet sahabat Bob. Kita tunggu, semoga aja pertandingannya menarik dan Inter juga mainnya juga pasti lebih atraktif karena banyak sekali seni bermainnya Inzaghi sekarang yang mengagumkan ya sahabat Bob ya. Jadi gimana komentar sahabat Bob? Silakan beri komentar ya. Bagaimana ini dengan Inter menyambut paruh musim kedua, dan bagaimana pemain-pemain yang diincar Inter dan perpanjangan kontrak pemain-pemain gitu loh. Kenapa ya itu gitu loh. Nah ternyata sahabat Bob, Inter juga mengawasi pemain-pemain muda ya. Inter mengawasi yang namanya Antonio Nusa ya. Ini adalah nama talenta Skandinavia yang diincar Inter ya. Lahir pada tahun 2005, berarti kan baru 17 tahun ya. Dia juga memiliki paspor Nigeria
dan dia di klubnya Brugge ya, Brugge di Belgia ya. Jadi ya kita akan lihat karena kenapa Inter diberitahu tentang situasi dalam pembicaraan dengan klub Brugge dengan Buchanan, karena kan Inter juga lagi ada pembicaraan dengan Buchanan kan yang sayap kanan ya, sebagai kandidat penggantinya si Dumfries juga gitu. Cuman Antonio Nusa ini juga katanya skillnya seperti Neymar, sahabat Bob. Nah, kita tunggu aja apakah Inter juga bisa mendapatkan pemain-pemain muda ya. Kalau pemain-pemain muda kan pasti belum begitu mahal harganya, sahabat Bob ya. Semoga aja lah, karena Inter lagi membangun masa depan dengan biaya rendah dan juga yang namanya dengan masa depan Inter yang belum pasti seperti ini. Artinya Inter harus benar-benar membangun dari bawah lagi nih ya, sahabat Bob ya. Semoga aja krisis keuangan Inter cepat berlalu dan Suning juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Apakah dia mau lanjut dengan tanpa mengorbankan pemain-pemain bintang, atau dia menjual klub ini ke pengusaha yang sanggup untuk membiayai Inter? Ya kita tunggu aja, sahabat Bob. Yang paling penting kita sebagai fans hanya bisa memberikan support, sahabat Bob. Oh ya, berita baiknya adalah Korea, D'Ambrosio dan Zanotti sudah berlatih penuh kemarin, kemungkinan juga akan dibawa ke Sassuolo besok. Jadi kita pemain-pemain yang udah cedera kemarin udah bisa sembuh kembali. Bahkan di media Italia mengklaim bahwa kalau Inter tidak bisa mendapatkan pemain-pemain di Januari, anggap aja Inter mendapatkan pemain baru kayak Gosen yang kembali lagi penampilannya, Lukaku yang kembali dari cedera, dan Korea juga. Jadi ya itu diibaratkan pemain-pemain baru ya. Kenapa? Karena ya kita kalau berbicara Januari, kecuali kalau ada yang keluar pemain-pemain Inter. Nah, satu lagi adalah Lord Gagliardini juga lagi diincar sama Torino. Apakah Januari ini akan dilepas? Ya tergantung berapa mereka menawar itu ya. Jadi kita tunggu aja apa perkembangan-perkembangan selanjutnya. Yang paling penting kita sebagai fans tetap semangat, antusias, sahabat Bob. Kita dukung Inter seterusnya, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo.